menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Komitmen Asosiasi Real Estate Broker Indonesia untuk menggalakkan kegiatan sosial kemanusiaan kembali diwujudkan. Kali ini melalui Yayasan Broker Properti Indonesia, digelar aksi donor darah di Intiland Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan salah satu program Corporate Social Responsibility atau CSR yang dimiliki Arebi dengan nama Arebi Care. Dalam kegiatan donor darah ini, Arebi menggandeng sejumlah pihak seperti Palang Merah Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, Intiland Tower, Perkumpulan Sosial Persaudaraan Yap Budi Luhur, Bank BTN, dan Kimia Farma. Antusiasme masyarakat yang mengikuti kegiatan donor darah begitu besar. Hal tersebut terlihat dari banyak masyarakat yang sudah memenuhi area donor darah sejak pagi hari. Masyarakat yang ingin melakukan donor darah wajib melakukan screening terlebih dahulu untuk mengetahui riwayat penyakit yang diderita. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan berupa tekanan darah serta pengecekan golongan darah. Setelah lolos screening, maka kemudian akan diambil darah yang akan ditransfusikan. Untuk kantong darah yang terkumpul ditargetkan sebanyak 150 kantong darah. Selain donor darah, di waktu bersama juga digelar cek kesehatan dan gigi secara gratis. Untuk cek kesehatan meliputi gula darah, kolesterol, dan asam urat. Ketua Umum Arebi Lukas Bong mengatakan, kegiatan donor darah ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan dan tidak menutup kemungkinan ke depan kegiatan yang penuh manfaat tersebut akan dilangsungkan 2 kali dalam setahun. Lukas berharap kegiatan donor darah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa donor darah ini penting baik untuk kesehatan pendonornya maupun untuk yang membutuhkan. Ini memang ini tahun kedua kita mau selenggarakan sebenarnya secara rutin ya. Mungkin sebenarnya ini acara tahunan, mungkin kita akan selenggarakan nanti acara per semester ya. Setahun kita bisa menjadi sampai 2 kali melakukan kegiatan ini. Ya, sebenarnya Yayasan Arebi ini atau Arebi Care ini kita selama ini juga sudah bergerak di bidang kemanusiaan. Kita banyak memberikan dana atau donasi untuk bencana alam dan lain sebagainya. Tapi yang sifatnya seperti ini, yang untuk donor darah ini baru kita lakukan tahun kedua. Tapi sudah sering sebenarnya dilakukan oleh DPD kami sebenarnya, seperti di Banten, mungkin juga di DKI, di beberapa daerah lain yang diadakan. Harapan kita ya tentunya masyarakat semakin aware, semakin sadar untuk memberikan donor darah, karena kita tahu bahwa ini bukan tugas hanya PMI saja, tapi tanggung jawab dari seluruh masyarakat Indonesia ya untuk memberikan atau mendonor darahnya kepada yang membutuhkan. Ya kadang-kadang kita tahu bahwa PMI sering kekurangan darah di saat-saat tertentu. Ini saatnya kita membantu darah Anda menyelamatkan sesama. Hal senada juga disampaikan Ketua Yayasan BPI Sulihin Wijaya. Ia menjelaskan Yayasan BPI merupakan yayasan bentukan Arebi yang bergerak di bidang sosial. Kegiatan sosial kemanusiaan yang paling banyak dilakukan Yayasan BPI adalah memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Namun keadaannya, Yayasan BPI siap untuk memenuhi permintaan PMI agar kegiatan donor darah dapat digelar rutin dalam 1 tahun. Arebi itu mempunyai yayasan, namanya Yayasan Broker Properti Indonesia. Yayasan Broker Properti ini memang bergerak di bidang sosial kita. Nah, bidang sosial kita tuh khususnya memang kita di spesifik di Arebi Care namanya. Nah, kami memang sudah bergerak cukup lama sebenarnya dalam kegiatan terutama bencana, bantuan sosial, kekurangan pangan segala macam. Itu kita lakukan bertahap di mana-mana. Nah, untuk donor darah seperti yang tadi Pak Ketua Umum DPP Arebi menyampaikan, ini adalah yang kedua kali kita bikin baru. Tapi nanti kita dengan PMI juga sudah meminta kita untuk reguler. Setiap 3 bulan kita harus mencoba untuk lakukan itu. Tinggal kita mencari tempat di mana yang bisa kita lakukan untuk bekerja sama. Kita juga bisa bekerjasama dengan DPD DKI atau DPD lain karena kita ada 13 DPD di 13 provinsi. Jadi memang ini kegiatan yang kita jalankan. Kemudian kita harap teman-teman DPD bisa menjalankan semua itu. Jadi fungsi yayasan itu Pak sebenarnya. Sementara itu Ketua Umum Perkumpulan Sosial Persaudaraan Yap Budi Luhur Yendi Yap yang juga sebagai Kabid Arebi Care mengucapkan terima kasih kepada Arebi yang mengajak berkolaborasi untuk menggelar kegiatan donor darah. Penggalangan kantong darah menurut Yendi sangat penting karena dapat membantu ketersediaan darah di PMI. Terima kasih kepada Arebi yang telah bekerja sama dengan Perkumpulan Sosial Persaudaraan Yap Budi Luhur. Kedepannya mungkin akan kita bekerja sama lagi dan lebih bisa membantu semua masyarakat. Kita sudah pengalaman di dalam donor darah ya. Selama ini kita acaranya ada di Medan. Selama ini mengadakan donor darah ada di gedung, di mall, di apa. Jadi untuk di Jakarta ini kita bekerja sama dengan Yayasan Arebi. Dukungan kita itu ya memberikan tenaga lah. Donor darah itu banyak orang yang membutuhkan. Ya masih
masih diperlukan masih banyak lagi itu. Jadi selain itu kita juga bukan donor darah, yang kita ada bakti sosial apa di kegiatan di Jakarta. Ucapan terima kasih kepada RMI juga disampaikan Property General Manager Intiland Tower, Babai Sobariah. Ia berharap kegiatan donor darah dapat menjadi pencetus digelar kegiatan yang serupa secara berkala. Saya mewakili dari Intiland mengucapkan terima kasih atas kolaborasi pada hari ini sehingga terselenggaranya acara donor darah dan general check up beberapa kesehatan, cek kesehatan lainnya, dan yang diperuntukkan bukan saja bagi para anggota RMI, namun bisa kita sebagai penyewa dan karyawan Intiland dapat mengikuti donor darah ini. Perlu kami sampaikan juga, sebenarnya kita di Intiland sebelum masa pandemi ini adalah salah satu acara penyelenggaraan dari Intiland Peduli secara reguler 3 bulan sekali, yang donor darah ini diselenggarakan secara rutin, diikuti oleh para tenan dan para karyawan sekitar. Namun memang kemarin pada masa pandemi kita sempat terhenti. Mudah-mudahan kedepannya ini akan kita jalankan lagi secara reguler. Tim Elgen Media melaporkan.